Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kembali bisa melanjutkan kajian tauhid, dan kita masuk pada bab ke 34, merasa aman dari siksa Allah ataupun makar Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pengarang kitab ini mencantumkan beberapa dalil, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin illal qaumul khasirun. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Sesungguhnya tidak ada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 56, wa man yaqnut min rahmati rabbihi illa dhalun. Dan tiada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang sesat. Kemudian diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika ditanya tentang dosa-dosa besar, walaupun sebagian ulama menganggap sanadnya lemah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, asyirku billahi wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillahi. Di antara dosa besar adalah syirik kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan oleh Abdul Razzaq, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, akbarul kabair asyirku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dosa-dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari siksa Allah, berputus asa harapan dari rahmat Allah, dan berputus asa dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pagi ini kita akan membahas dua perkara. Pertama, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala atau siksa Allah, dan kebalikannya berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa sebab terbesar kenapa orang itu gemar melakukan maksiat, kecanduan dengan maksiat,
tidak mau berhenti dengan maksiat, penyebabnya adalah karena dia merasa aman dari makar Allah, atau dengan kata lain karena dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan kenapa orang itu tidak mau berhenti dari maksiat. Karena terkadang apabila ada orang yang kemudian ibadahnya kurang, bahkan sama sekali tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiatnya banyak, tetapi kehidupannya secara zahir nampaknya senang saja, sehat-sehat saja, usahanya lancar, ketawa-ketawa saja, dan begitu seterusnya. Sehingga kemudian ada orang yang menjadikan dalil, buktinya si fulan tidak salat, tidak baca Quran, tidak hadir di majlis ta'lim, tidak ada apa-apa, tidak ada musibah yang menimpanya. Akhirnya orang-orang pun mulai mengikuti langkah dan contoh si fulan yang bermaksiat tapi tidak diazab. Lihat perkataan orang-orang saat melihat Qarun keluar dengan kemegahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun." Maka ketika Qarun keluar kepada kaumnya dengan kemegahan, orang-orang yang tidak menginginkan, orang-orang yang rakus menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan Allah kepada Qarun. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Kebanyakan manusia seperti itu. Mereka merasa aman dari makar Allah karena melihat orang lain juga tidak ditimpakan musibah. Padahal mereka tidak salat, mereka tidak ibadah, kok hidupnya tenang-tenang saja. Maka akhirnya dia pun mengucapkan seperti ucapan Qarun, seperti ucapan orang-orang yang melihat Qarun, ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Akhirnya kemudian tanpa melihat bagaimana orang itu berhasil, bagaimana orang itu bekerja dari awal sehingga jadi kaya raya, sehingga menjadi pejabat dan begitu seterusnya, dia pun mengikuti jejak orang itu tapi dengan cara yang keliru, menghalalkan segala cara. Persis seperti sabda Nabi SAW, sayati alaikum zaman la yubalil mar'u bima akhadal mal. Akan datang zamannya di mana orang-orang tidak peduli saat mengambil hartanya, saat mengambil kekayaannya, amin halalin amin haramin, ataukah dia mengambil dari yang haram ataukah dari yang halal, enggak peduli. Yang penting dia bisa kaya seperti dia, bisa punya pangkat jabatan seperti dia. Akhirnya dia merasa aman dari makar Allah dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebab terbesar kenapa orang tidak peduli dan peduli dengan maksiat, karena tidak ada rasa takut dalam hatinya yang menimbulkan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau seandainya kita masih memandang bagaimana kisah Qarun,
Qarun itu, Bu, pada awalnya dia adalah pengikut Nabi Musa. Bahkan diceritakan bahwa Qarun ini seorang munawir, orang yang memiliki bacaan Taurat yang paling indah di zamannya. Orang suka dengan Qarun. Akhirnya kemudian saat dibukakan kepada Qarun kekayaan yang membentang di hadapannya, sehingga Qarun menjadi kaya raya, akhirnya lupa diri. Begitulah kekayaan terkadang melupakan dirinya. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Terkadang orang mudah melampaui batas ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan kepadanya. Akhirnya kemudian Qarun ini dinasihati baik-baik. Kemudian dikatakan kepada Qarun, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Qarun, jangan senang dulu, karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan dirinya. Allah tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan dengan hartanya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghi al fasada fil ar innallaha la yuhibbul mufsidin. Kemudian orang-orang baik ini pengikut Nabi Musa menasihati lagi, Qarun, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Artinya hartamu itu gunakan di jalan Allah, tetapi jangan sampai engkau lupa bagianmu di dunia, dan jangan sampai lupa untuk berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Sebagaimana Allah sudah membentangkan kekayaan kepadamu, maka kau harus berbuat baik kepada manusia. Berikan haknya, hartamu kepada manusia, zakatnya, sedekahnya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, karena sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Artinya Qarun itu sudah dinasihati agar jangan sombong, karena Allah tidak suka dengan yang sombong. Jangan merusak di bumi, karena Allah tidak suka orang-orang yang merusak. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan melimpahkan harta, maka kau juga harus berbuat baik kepada manusia. Jadi Qarun ini sudah dinasihati, tetapi mental nasihatnya, dia pun lalai dengan kehidupan dunianya. Hartanya menutupi akal dan juga hatinya. Justru dia menjadi orang yang paling membangkang nabinya. Maka apa yang terjadi ketika Qarun merasa aman dari makar Allah, tidak takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa khassafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkan si Qarun beserta rumahnya, beserta harta-hartanya ke dalam perut bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya di hadapan Allah. Lihat, orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Qarun azab yang sangat pedih, ditenggelamkan dirinya dan seluruh harta-hartanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Uqbah ibn Amir radhiyallahu an mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'alal ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Perhatikan di sini.
apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya banyak dunia padahal dia ahli maksiat. Kan begitu Bu ya, di masyarakat itu kadang ibu melihat tetangga ibu enggak sholat tetapi kaya, enggak sholat tapi sehat, enggak sholat tapi bisnisnya lancar, enggak sholat tetapi hidupnya nampaknya senang-senang. Apa kata Nabi SAW? Kalau engkau melihat Allah memberikan sesuatu kepada hambanya dari dunia padahal dia di atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia cinta dengan maksiat itu, kata Nabi SAW, fa innama huwa istidraj, itu hanya istidraj saja Bu. Apa istidraj itu Bu? Istidraj itu artinya Allah sengaja membiarkan, dibiarkannya dia sampai pada waktunya Allah kirim azabnya. Makanya kemudian Rasul Nabi SAW membacakan sebuah ayat kepada kita semuanya setelah mengatakan seperti itu, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kata Allah, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Mereka tidak salat, mereka maksiat, tapi mereka senang dengan dunia, dibukakan dunia lebar-lebar kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka dari Allah, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun, maka siksa mereka Allah atau kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang membiarkan orang itu di atas kesenangan dulu, di atas kesenangan dulu, setelah kemudian merasa senang, merasa sombong, merasa tidak takut, merasa kemudian aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirim azabnya sekonyong-konyong. Baru tahu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Perhatikan sebuah kisah Bu, yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qalam. Ini menunjukkan bahayanya merasa aman dari makar Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna balawnahu kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yaslimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim fatanadaw musbihin anigdu ala harthikum in kuntum sarimin fantalaqu wa hum yatakhafatun alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadaw ala hardin qadirin falamma ra'awha qalu inna ladhalun bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun
qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Jadi ada kisah, Bu, begini kisahnya. Di zaman dulu ada orang kaya raya, tetapi dia orang baik, Bu. Orang kaya ini orang baik. Dia punya kebun yang sangat luas sekali, dipenuhi dengan buah-buahan. Apabila datang waktu panen, maka dia akan undang orang-orang miskin untuk memetik buah-buahan tersebut. Jadi dia mendahulukan orang-orang miskin biar mengambil yang baik-baik. Setelah orang-orang miskin itu mengambil jatah-jatah mereka, kemudian pergi, barulah kemudian pemilik kebun ini memanennya, kemudian menjualnya. Tapi dengan cara itu Allah lapangkan kekayaannya. Karena bagaimanapun dalam syariat Islam ma naqasa min mali sadaqah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Mana ada, Bu? Hari ini orang punya kebun, sebelum orang yang punya kebun memanennya, dia datangkan orang-orang miskin suruh petik-petik sendiri. Kemudian setelah dipetik yang baik-baik, kemudian orang-orang miskin sudah mendapatkan jatah, kemudian pulang, baru kita yang memanennya. Mana ada hari ini kayak gitu, Bu? Tapi ini terjadi di zaman dulu. Akhirnya kemudian meninggallah orang kaya yang baik ini. Punya anak 5, yang 4 jahat, yang 1 baik. Yang tengah-tengah ini baik, yang nomor 3 ini, yang nomor 1, nomor 2 jahat, yang nomor 3 baik, nomor 4, nomor 5 jahat. Jadi akhirnya kemudian yang 4 anaknya ini mengatakan, bapak kami ini bodoh. Ngapain orang-orang miskin itu dikasih jatah? Coba kalau seandainya kita jual semua hasilnya, tentu kita akan kaya dan semakin kaya. Akhirnya kemudian mereka pun bermakar, membuat tipu daya. Dengan cara apa? Mereka akan datang pagi-pagi buta sebelum orang-orang miskin datang, dan mereka akan memanennya duluan sebelum orang-orang miskin tiba. Dan mereka mengatakan tidak akan memberi sedikit pun bagian kepada orang miskin. Ada saudaranya yang baik, yang tengah-tengah, menasihati jangan seperti itu, bapak kita tidak seperti itu. Tetapi yang 4 bersaudaranya, mereka kompak untuk tidak lagi memberikan jatah kepada fuqara wal masakin, bakhil. Maka apa yang terjadi? Perhatikan ayatnya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Sungguh kami telah menguji mereka sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya di pagi hari. Wala yastathnun, tetapi mereka tidak mengucapkan insyaallah. Dan mereka bersumpah untuk tidak memberikan jatah kepada fakir miskin. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Jadi besoknya mereka panen, malamnya Allah kirim halilintar dan petir sehingga membakar seluruh kebunnya, menghabiskan semua buah-buahannya. Tidak tersisa, tidak ada yang bisa diambil dari kebun itu. Fa asbahat kassarim, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita karena terbakar.
Fatanadaw musbihin, lalu pagi harinya, mereka ini kan nggak tahu Bu bahwa kebunnya sudah terbakar. Fatanadaw musbihin, lalu pada pagi harinya mereka saling memanggil, ayo cepat, ayo bangun, bawa peralatan kita ke kebun, kita akan panen sebelum orang miskin datang, katanya. Anikdu ala harthikum in kuntum sharimin, pergilah pagi-pagi ke kebun kalian jika kalian hendak memetik hasilnya, ayo cepat sebelum orang-orang miskin datang. Fantalaku, mereka pun berangkat. Wahum yatakhafatun, sambil berbisik-bisik. Apa bisikannya? Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke kebun kita. Wa ghadaw ala hardin qadirin, dan berangkatlah mereka pada pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang miskin, padahal mereka mampu untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Mereka kaya, mereka sanggup memberikan kepada orang miskin dan tidak mengurangi harta mereka, tapi karena bakhil, tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak membalas nikmat dengan syukur, merasa aman dari makar Allah. Falamma ra'auha, ketika mereka melihat kebunnya yang sudah terbakar habis tidak tersisa, qalu, mereka mengatakan, inna ladhalun, sungguh kita benar-benar tersesat. Oh, ini bukan kebun kita, kita salah nih, ini kebun orang nih. Akhirnya kemudian dia cari lagi kebunnya, datang lagi ke situ. Dia cari lagi kebunnya, datang lagi ke situ. Memang itu kebunnya yang sudah terbakar. Akhirnya mereka mengatakan, bal nahnu mahrum, bahkan kita tidak memperoleh apapun. Makanya orang yang tengah-tengah dari anak si bapak kaya yang baik ini mengatakan, qala awsatuhum, berkatalah seseorang yang paling bijak di antara mereka, alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah telah kukatakan kepada kalian, mengapa kalian tidak bertasbih, memuja Tuhan, bersyukur kepada Allah, memberikan jatah kepada fuqara wal masakin. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin, mereka mengucapkan maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Maka fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun, lalu mereka sesama mereka saling menyalahkan. Qalu ya wailana inna kunna taghin, baru mereka sadar dan mereka katakan, celaka kita, sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun, mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini, sungguh kita mengharap ampunan Tuhan kita. Kadzalikal adzab, seperti itulah azab dunia. Wala adzabul akhirati akbar, dan azab akhirat jauh lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka paham dan tahu hakikat azab akhirat. Beginilah nasib-nasib orang yang merasa aman Bu dari makar Allah. Maka jangan pernah aman dari makar Allah. Azab dunia saja sudah pedih, apalagi azab akhirat. Makanya orang-orang yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, baik azab dunia ataupun akhirat ini, harusnya mereka itu melihat bagaimana Nabi SAW bersabda ketika Nabi SAW suatu hari tidak suka makan, tidak suka minum, murung, sehingga sahabat bertanya, ada apa engkau wahai Rasul? Rasanya ada sesuatu pada dirimu. Kata Nabi SAW, kaifa un'am wa qad iltaqama sahibu qarnin qarna, bagaimana saya bisa merasakan nikmat hidup, kata Rasul, kalau pemilik sangkakala Israfil sudah meletakkan moncongnya di mulutnya dan siap ditiupkan untuk kiamat besar, kehancuran alam semesta. Bagaimana mungkin orang bisa merasa aman dari makar Allah? Bahwa di sana ada kiamat, di sana ada azab kubur,
di sana ada hari kebangkitan, di sana ada hari matahari didekatkan di atas kepala, di sana ada hari di mana keringat dicucurkan, di sana ada hari di mana timbangan-timbangan akan dibentangkan, catatan-catatan akan diterbangkan, kemudian jembatan akan dibentangkan di neraka jahanam. Kenapa kita tidak takut dengan makar Allah? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bahaya orang yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Karena begini Bu, di dunia saja kita bisa melihat ya, rata-rata musibah yang ditimpakan Allah, baik banjir, tsunami, gempa, angin puting beliung, dan macam-macam yang kita saksikan di negara kita atau di negara orang, itu rata-rata kalau musibah itu datang Bu, itu rata-rata di waktu ketika manusia sedang tidur, sedang lalai. Rata-rata musibah itu datang di saat manusia sedang bermain-main, tidak sadar kalau musibah akan datang. Kan begitu Bu, lihat kenapa banyak orang mati saat gempa? Karena orang itu tidak tahu akan ada gempa. Kenapa banyak orang mati saat tsunami? Karena orang itu tidak tahu saat tsunami bahwa tsunami akan datang, bahwa angin puting beliung akan datang, bahwa banjir akan datang. Kalau orang sudah tahu kan pasti menyelamatkan diri Bu, nggak ada orang yang mati kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Maka apakah penduduk negeri ini merasa aman dari siksa kami yang datang malam hari ketika mereka tidur? Ataukah penduduk negeri ini merasa aman dari siksa kami saat datang sementara mereka sedang bermain-main? Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Atau apakah mereka merasa aman dari siksa Allah yang datang tidak terduga? Tidak ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang rugi. Terkadang ada orang yang mati saat terjadi musibah itu tidak sempat bertobat Bu, tidak sempat dia sholat, dia tidak pernah sholat tapi ngaku Islam. Saat datang tsunami, saat datang gempa, saat datang banjir, tidak sempat sholat dia mati, tidak sempat tobat dia mati, tidak sempat mengembalikan hak orang lain yang diambilnya, tidak sempat dia meminta maaf kepada orang yang dizaliminya, tidak sempat dia memperbaiki dirinya, mengeluarkan hak hartanya dari sedekah dan zakatnya, tidak sempat apa-apa. Tiba-tiba kemudian datang kematian kepadanya. Apa yang terjadi? Su'ul khatimah, dia mati di atas keburukan. Apa ini yang diinginkan? Itulah bahayanya kalau orang tidak takut kepada Allah, dan kalau orang itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya tanamkan rasa takut ini pada setiap hati kita, rasa takut kita kepada Allah, karena ini termasuk rukun ibadah. Ibu kalau sholat pasti baca Al-Fatihah kan Bu? Pasti semua orang yang sholat itu baca Fatihah, tidak mungkin gak baca Fatihah, ya kan? Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, karena Fatihah itu rukun. Ibu tahu nggak bacaan Al-Fatihah di awal-awal itu? Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. 3 ayat pertama ini bicara tentang rukun ibadah hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin melahirkan perasaan cinta kita kepada Allah, karena tidaklah Allah dipuji oleh kita kecuali karena kita cinta dengan Allah, makanya kita puji Allah. Karena orang yang membenci tidak mungkin memuji. Lahirlah
cinta. Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dari Ar-Rahman dan Rahim lahirlah sifat rahmat. Dari sifat rahmat ini lahirlah roja, harapan. Karena Allah itu Rahim, ada harapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, meminta apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, disinilah ada pelajaran takut. Kita harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maliki Yaumiddin, Dia adalah Raja di hari kebangkitan. Ketika alam semesta dihancur-hancurkan selama 40, apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, wallahu alam. Tapi jarak tiupan sangkakala pertama ke kedua itu 40 jaraknya. Allah hancurkan semuanya. Allah tumpahkan lautan ke daratan. Allah jatuhkan bintang dan alam semesta yang ada di langit. Bahkan Allah gulung langit, Allah gempakan bumi, Allah terbangkan gunung, Allah binasakan manusia, jin dan juga para malaikat. Ketika tidak ada makhluk kecuali yang Allah kecualikan, Allah mengatakan apa? Limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Tahukah kamu kerajaan ini milik siapa, kata Allah? Tidak ada yang menjawab karena tidak ada makhluk. Sudah binasa semuanya. Maka Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Kerajaan ini milik yang satu dan maha perkasa. Dialah Allah Maliki Yaumiddin. Lahir perasaan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takut ini adalah ibadah hati. Artinya harapan dan takut ini tidak boleh dihilangkan. Karena itu sama dengan kedua sayap burung, dan kepalanya adalah al-hub, perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penggalan yang pertama dari mu'alif rahimahullahu ta'ala, merasa aman dari siksa Allah. Penggalan yang kedua, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dan ini kebalikannya. Kalau merasa aman dari makar Allah, maka orang ini tidak punya rasa takut. Tetapi kalau berputus asa dari rahmat Allah, artinya orang ini sudah hilang perasaan harapannya kepada Allah. Putus asa. Dan dua-duanya dosa besar. Tidak boleh. Adapun putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang mereka dirundung putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa dari rahmat Allah itu terbagi menjadi dua. Putus asa dari rahmat Allah itu terbagi menjadi dua. Pertama, putus asa dari perkara akhirat. Yang kedua, putus asa dari perkara dunia. Apa bedanya? Kalau putus asa dari perkara akhirat, dia merasa bahwa dosa yang sudah dilakukannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia putus asa. Kan ada orang-orang itu yang banyak melakukan dosa, bukan? Akhirnya stres. Gimana caranya saya mati? Apakah saya bisa masuk surga atau tidak?
bagaimana nanti di kuburan, bagaimana ini dan itu. Ketakutan dia. Akhirnya bertobat pun tidak, yang ada stres. Itu putus asa dari akhirat namanya. Dia tidak paham bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi hamba-hambanya. Kita lihat satu kisah, Bu. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam duel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, akhirnya kemudian Musa berhasil mengalahkan tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Itu bukan tukang sihir biasa, Bu. Itu tukang sihir pilihan. Dari semua tukang sihir yang ada di seleksi. Jadi tukang-tukang sihir yang melawan Nabi Musa itu bukan kaleng-kaleng, bukan tukang sihir rendahan, tidak. Itu sudah pilihan Fir'aun itu. Yang sakti-saktinya itu yang dipilih itu. Kemudian mereka pun duel dengan Nabi Musa. Mereka tidak sadar siapa yang dihadapi Musa. Kalimullah, ulul azmi, nabi, rasul, punya mukjizat. Ketika mereka melemparkan tali-talinya sehingga dihayalkan seolah ular yang menyerang Nabi Musa, maka Allah perintahkan Musa untuk melempar tongkatnya, tiba-tiba jadi ular beneran, bukan hayalan. Kalau mereka kan ular hayalan, kalau Nabi Musa ular beneran, besar lagi, kadang membesar, kadang mengecil, memakan tambang-tambang itu. Berkomat kamitlah dukun-dukun Fir'aun itu, tetap saja tidak bisa merubah ular Nabi Musa, karena itu bukan hayalan, itu beneran. Itu mukjizat dari Allah. Ketakutan akhirnya. Karena ketakutan, menyerahlah tukang-tukang sihir Fir'aun itu, tiba-tiba bertobat. Kemudian sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kemudian mereka tukang-tukang sihir itu sujud kepada Allah, mengikuti agamanya Nabi Musa, Fir'aun marah. Kemudian Fir'aun mengatakan, amantum qabla an adzana lakum. Berani-beraninya kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan. Subhanallah, beriman saja harus izin si Fir'aun. Akhirnya Fir'aun pun mengatakan, kalau begitu kubunuh kalian semua, kalau kalian tidak murtad kembali. Akhirnya Allah takdirkan tukang-tukang sihir yang tobat ini istiqomah pula, dia tidak mau murtad. Akhirnya Fir'aun membunuh semua tukang-tukang sihir itu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, lihat tukang-tukang sihir itu. Di pagi hari mereka saharatun fajar, menjadi tukang sihir yang jahat. Tapi di sore hari syuhadaun barara, tukang-tukang sihir itu menjadi para syuhada, orang yang mati syahid dan mati di atas kebaikan, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang ingin saya katakan, Bu, tukang-tukang sihir Fir'aun itu tidak pernah sujud kecuali satu kali. Tidak pernah beribadah kecuali hanya satu kali sujud saja, itu seumur hidupnya. Mereka bergelimang dengan kesyirikan, menyembah berhala, menyembah Fir'aun. Mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Mereka hanya sujud satu kali, habis itu dibantai oleh Fir'aun. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lihat tukang-tukang sihir Fir'aun itu. Di pagi hari mereka tukang sihir yang jahat, tapi di sore hari mereka menjadi para syuhada yang baik. Apa maknanya? Tukang sihir ini tidak punya kebaikan, tapi ketika tobat dan sujud satu kali, cukup bagi Allah untuk menyayangi tukang sihir ini dan masukkan ke dalam surga. Menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan murkanya. Padahal kalau dibelen-belen, Bu, nggak belen kan, Bu? Seumur hidup dia melakukan kesyirikan, satu kali sujud menghilangkan semua dosa syiriknya, kan nggak belen. Tapi begitulah rahmat Allah mendahului kemurkaan Allah. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.
Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dahulu ada orang yang banyak melakukan dosa, banyak dosa yang dilakukannya, entah berapa dosa tidak terhitung yang sudah dia lakukan, sampai dia ketakutan saat hendak meninggal. Akhirnya dia kumpulkan anak-anaknya dan berwasiat, nah, kalau bapakmu mati, bakar bapakmu, kemudian nanti debunya, abunya itu sebar di semua lautan yang ada di bumi. Sebab kalau Allah mampu membangkitkan diriku, tentu Allah akan mengazab diriku dengan azab yang belum pernah ada azab sebelum dan sesudahnya, katanya. Dia berwasiat begitu kepada anaknya, saking ketakutannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, nak, bakar aku, debunya nanti sebarkan ya di semua lautan di bumi. La in qadirallah, kalau Allah takdirkan mampu membangkitkan diriku, la yu'adzibanni azaban la yu'adzibuhu ahadun minal alamin. Sebab kalau Allah mampu membangkitkan diriku, dia akan mengazab aku dengan azab yang belum pernah ada siapapun diazab di alam semesta ini. Akhirnya betul-betul mati, Bu. Wasiatnya pula kemudian dilakukan anak-anaknya, dibakar pula tu badannya. Habis itu abunya disebar di banyak lautan. Dia tidak tahu bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu, apalagi membangkitkan walaupun sudah jadi debu. Tiba-tiba Allah kumpulkan debu-debunya, kemudian dibangkitkan kembali, kemudian dihadapkan ke hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, ma fa'alta, apa namanya, apa yang membuat kamu melakukan seperti itu wahai fulan? Apa yang membuat, apa alasan kamu sehingga engkau melakukan seperti itu, berwasiat kepada anak-anakmu untuk dibakar, disebar abunya? Kalau Allah sanggup membangkitkan diriku, aku akan diazab yang tidak pernah ada orang di alam semesta diazab sepertiku, katanya. Ma hamalaka alaan fa'alta bikada. Apa yang membuat kamu untuk melakukan seperti itu wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, khaufuka ya Rabb, karena rasa takutku kepadamu. Akhirnya apa? Karena dia punya rasa takut kepada Allah, datanglah rahmat Allah kepadanya. Ketika Allah mengetahui alasannya, karena takut, Allah sudah tahu alasannya apa, tapi Allah ingin menguji, apa yang membuat kamu melakukan seperti ini? Dia mengatakan, khaufuka ya Rabb, karena takutku kepadamu. Ketika dia mengatakan, karena takutku kepadamu ya Rabb, sehingga aku berwasiat seperti ini, datang rahmat Allah di sini. Akhirnya Allah berikan rahmatnya dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini punya Rabb yang maha pengasih, maha penyayang. Lalu buat apa kita ini kemudian berputus asa dari perkara akhirat? Dahulu ada orang yang membunuh 99 jiwa, kemudian dia ingin bertobat. Salah tanya dia, tanya pula pendeta yang jahil. Ini kan di masa dulu, bukan di masa Islam. Kata pendeta yang jahil ini, oh, kamu tidak ada ampunan, kau sudah banyak bunuh orang, 99 nyawa kau bunuh, mana ada lagi ampunan? Ampunan sudah tertutup. Marah dia, Bu. Dibantainya pendeta itu genap 100. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari lagi orang yang bisa ditanya. Berjumpa pula dengan orang alim, pendeta tapi alim yang satu ini. Yang tadi pendeta jahil, ini yang satu alim. Ditunjukkanlah sama pendeta alim ini, kalau kau ingin bertobat, noh di sono ada desa semuanya orang alim, orang soleh, belajar kau di sana. Mudah-mudahan Allah terima tobatmu. Senang dia, karena ingin betul-betul tobat. Berangkat dia. Ketika di tengah jalan
Allahu a'lam apa yang terjadi, tiba-tiba kemudian dia mati, belum sampai ke desa yang dituju. Datang malaikat azab mau mengambil ruhnya. Ketika ruh itu hendak diambil malaikat azab, datang pula malaikat rahmat hendak mengambil ruhnya. Rebutanlah antara malaikat azab dan malaikat rahmat tentang ruh anak yang mau taubat ini, yang sudah membunuh 100 jiwa ini. Kata malaikat azab, dia pantas masuk neraka, 100 jiwa sudah dia bunuh. Kata malaikat rahmat, oh tidak bisa, dia harus masuk surga karena sudah ada niat taubat. Rebutan. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala putuskan dan mengutus malaikat hakim. Akhirnya mengatakan, sudah gini saja, ukurlah antara kematiannya dengan desa yang dituju, dengan kematiannya dengan orang yang ditanya, orang alim yang ditanya. Sebenarnya secara jarak kematian dia dengan orang yang alim yang ditanya itu lebih dekat. Artinya malaikat azab berhak dengan ruhnya. Tetapi karena rahmat Allah, dilipat bumi, didekatkan dengan desa yang dituju, maka malaikat rahmat mengambil ruhnya. Subhanallah. Harusnya dia diambil malaikat azab, tapi dilipat bumi oleh Allah. Menunjukkan apa? Kasih sayang Allah kepada kita. Sebesar apapun dosa yang dilakukan manusia, kalau dia betul-betul datang kepada Allah ingin bertobat, Allah ampuni. Dosa sebesar syirik sekalipun kalau kita bertaubat, Allah ampuni. Ya ibna Adam, law dhunubuka ananas sama summa astaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Hai anak Adam, kata Allah dalam hadis kudusi, kalau dosamu membumbung sampai ke langit, kemudian kau minta ampun kepadaku, ku ampuni. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah tentang perkara akhirat. Yang kedua, ada orang-orang yang putus asa itu dari urusan dunia. Contoh umpamanya kekurangan ekonomi. Kan banyak Bu, saya pernah melihat di YouTube berita gitu ya. Ada seorang ibu meracuni berapa, 2 atau 3 anaknya. Jadi anaknya suruh minum racun, mati semua, termasuk anak bayinya itu suruh minum racun. Habis itu dia sendiri minum racun, mati semua. Dia dan 3 anaknya, termasuk anak bayinya itu, diajak mati bareng-bareng. Kemudian dia nulis surat. Isi suratnya itu ditujukan kepada suaminya. Kemudian isi surat itu intinya adalah mereka sudah tidak sanggup lagi hidup karena harus menanggung 3 anaknya. Dia tidak sanggup hidup karena tidak sanggup menanggung anak-anaknya, mencari nafkah untuk cari makan anak-anaknya. Akhirnya putus asa mengakhiri hidupnya. Lihat, dan berita seperti ini bukan 1-2 kali berita, tapi selalu ada berita yang semakna dan semisal berita ini. Orang-orang yang bunuh diri karena putus asa, masalah ekonomi, masalah dunia. Dia tidak yakin bahwa Allah itu rahim. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, nahnu narzukukum wa iyahum, aku loh yang memberikan rizki kepada kalian dan anak-anak kalian. Kita ini hanya berusaha saja melangkah cari, nanti Allah tunjukkan semua ada rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha, tidak ada binatang yang melata kecuali ada rizkinya, dan Allah tidak mewafatkan seorang hamba kecuali Allah sempurnakan rizkinya. Dan malaikat pembawa rizki utusan Allah tidak mungkin salah alamat saat memberikan rizkinya. Putus asa, ya, putus asa dari rahmat Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah hanya karena kefakiran. Atau ada juga berita kan, orang sakit parah, ya kalau saya nggak salah itu kasusnya, lupa saya, tapi intinya orang ini udah sakit bertahun-tahun, mungkin sudah merasa merepotkan anak-anaknya, merepotkan saudaranya, dan dia pun sudah menahun sakitnya, tidak sabar dengan sakitnya.
akhirnya mengakhiri hidupnya. Dia tidak sabar dengan penyakitnya, akhirnya membunuh diri, dia mengakhiri hidupnya karena tidak sabar dengan penyakitnya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga ada tuh kejadian-kejadian seperti ini, orang-orang putus asa karena tidak tahan menahan penyakit. Padahal kalau dia tahu bahwa di balik penyakit itu ada sabar, dan di balik sabar itu ada sorga, dan di balik sabar itu menggugurkan dosa-dosanya, tentu dia akan berusaha untuk sabar, dan Allah akan berikan terbaik kepadanya. Tapi banyak orang yang putus asa dengan rahmat Allah sehingga dia tidak bersabar, akhirnya mengakhiri hidupnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun dia tidak sabar dan putus asa ketika dia berdoa kepada Allah tapi kok tidak kunjung diijabah gitu ya. Usahanya gulung tikar terus, kemudian buka usaha ini gulung tikar lagi, buka usaha itu gulung tikar lagi, akhirnya putus asa, jadilah dia penjahat. Kalau gitu saya maling saja dah, jadi copet aja lah, enak gitu. Yang halal aja susah dicari, apalagi yang haram katanya. Kan ada orang putus asa, ketika dia putus asa cari yang halal, lari ke yang haram. Makanya dahulu kan pernah saya ceritakan di zaman Ali radhiyallahu an itu, ada pengemis datang ke rumah Ali minta sesuatu. Kata Ali, tunggu, saya punya uang 4 dirham, dicari-cari lupa dia naruh. Akhirnya pengemisnya putus asa untuk menunggu, nyuri pula pelananya kudanya Ali, pulang dia. Ketika sudah ketemu uangnya, dicari-cari pengemis itu, manalah pengemis tadi itu, rupanya sudah pergi. Datang pembantunya Ali, pelana kudanya dicuri gitu. Kata Ali, ya sudahlah, ini ada uang 4 dinar, 4 dirham, kau belilah pelana baru. Akhirnya pembantunya Ali ini pergi ke pasar, cari pelana, dapat pula pelana, harganya sama juga 4.000 dirham. Ketika Ali melihat, lah ini kan pelana kita katanya, kau dapat dari mana? Dari pasar wahai Ali. Bagaimana sifat-sifat penjualnya? Begini-begini. Allahu Akbar, itu kan pengemis tadi katanya. Coba kalau dia mau bersabar, dia mendapatkan 4.000 dengan cara halal, tapi karena tidak sabar, putus asa, dia pun dapat dengan cara haram. Lihat, jadi ada orang-orang yang putus asa seperti ini kan. Bahkan ada yang putus asa itu sampai kafir, Bu, sampai berani dia menggantikan iman dengan kekafiran dong ya. Ketika dia nikah dengan orang bule, dengan orang barat, dengan orang seberang gitu kan, kita perempuannya muslimah, laki-lakinya kafir, non muslim, tidak sabar dia dengan mempertahankan agamanya karena tergiur dengan dunia yang ditawarkan suaminya yang kafir itu. Bisa dia pindah agama, Bu, Masya Allah gitu ya. Hanya gara-gara rumah suka jadi, dia bisa tuh melepas Islamnya jadi kafir. Dia tidak tahu bahwa istana di sorga itu tidak ada bandingannya. Jangankan istana, sisir sorga saja lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Bisa dia menukar agamanya karena putus asa, kufur nikmat jadinya. Maka jangan sampai kita ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah. Nabi Allah Zakaria sudah tua, istrinya sudah tua dan juga mandul, dia tetap saja berdoa kepada Allah ingin dapat anak. Akhirnya Allah karuniai Yahya ibn Zakaria. Ibrahim sudah tua, istrinya Sarah juga sudah tua, bahkan dikatakan mandul, tapi Ibrahim tidak berhenti berdoa, terus berdoa. Akhirnya kemudian datang 3 malaikat menghabarkan, fabasyaruhu bigulamin halim. Maka mereka menghabarkan kepada Ibrahim akan lahirnya anak muda yang berakhlak, yang cerdas, Ishak ibn Ibrahim. Jadi para nabi mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 2 perkara ini kata Nabi SAW,
putus asa dari rahmat Allah, kemudian merasa aman dari makar Allah, dua-duanya adalah dosa besar. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, akbarul kabair asyirku billah wal amnu min makrillah wal kunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan Allah, merasa aman dari siksa Allah, berputus asa harapan dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Ya, kalau nggak ada, alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.